Silakan. Sudah kubukakan tadi di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 bahwa Tuhan Yesus mengutus 70 murid dan di dalamnya ada Santo Lukas dengan Santo Markus. Ada tertulis namanya di dalam? Ada di dalam surat yang dikirim oleh Santo Ignatius pada tahun 96 Masehi. Ignatius ini siapa? Ignatius ini siapa? Dan suratnya masih ada sampai sekarang. Ignatius itu siapa? Siapanya Yesus Ignatius itu? Santo Ignatius ini adalah orang non Yahudi. Itu dia makanya murid murid dan saya sudah paham itu. Pembelaan Anda pasti akan ke sana. Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada ke-12. Jangan kemana-mana. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Apa iya muridnya akan ke bangsa lain kalau ada sudah pesan kayak gitu? Jangan melompat-lompat dulu Pak Ustaz. Anda yang melompat. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kok ada Lukas, ada Ignatius dan ini siapa? Ada Theophilus, ini siapa? Karena orang Yahudi yang dilantik oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 2. Gini loh Pak Ustaz. Tidak ada. Aku menjawabkan dari iman Kristen Pak Ustaz. Ya tapi kan tidak ada. Datanya kan tidak ada. Tidak ada datanya. Matius 10. Ya udah Bapak silakan. Matius 10 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Pahami itu dulu, saudaraku. Kemudian kepada murid-murid Yesus ada pembantai datang, ada serigala buas yang menganiaya murid-murid. Dan kemana-mana. Ini Lukas siapa? Kita bahas sanad dulu Pak Ustaz. Iya, coba. Oke, baik. Yesus adalah penerima firman. Dia adalah penyampai firman. Filipus kita sudah tahu. Filipus dipanggil oleh Yesus. Tolong tunjukkan di mana Yesus. Anda mau bicara sanad kan? Di mana Yesus memanggil Lukas. Sanad. Anda tahu sanad? Mata rantai penyampaian. Silakan Anda tunjukkan Yesus bertemu dengan Lukas. Ya. Di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12, Tuhan Yesus mengutus 70 murid selain dari ke-12 murid. Dan di dalam ke-70 murid ini ada nama Santo Lukas dan Santo Markus. Itu tidak bisa dibantah karena surat yang ditulis dalilnya di Lukas 10. Lukas 10 ayat di Lukas 10 mana? Lukas 10 ayat 1 sampai 12, di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid di luar ke-12 murid ini. Dan nama-nama ke-70 murid ini di dalamnya ada Santo Markus dan Santo Lukas, dan manuskripnya ada di Vatikan. Silakan Pak Ustadz sendiri yang pergi ke Vatikan. Di situ ada paling dekat ke gereja Katolik. Contoh. Ya, yang menulis surat itu siapa? Sebentar dulu Pak Ustadz. Kalau aku ngomong, Pak Ustadz juga ngomong, siapa yang mau dengar? Kalau Pak. Enggak, saya tanya silakan. Oke. Anda berapi-api tapi nonsen. Dengar dulu, Pak. Kalau Pak Ustadz tidak punya ongkos untuk pergi ke Vatikan, apakah di dekat rumah Pak Ustadz ada gereja Katolik? Tanyalah pastor itu. Nama ke-70. Dengar dulu, matikan dulu deh mic-nya Pak Ustadz. Matikan dulu biar di sini diskusi apa. Ganti-gantian kita bicara ya. Kalau Pak Ustadz tidak punya ongkos ke Vatikan untuk melihat ke-70 murid Yesus ini, ada di dekat rumah Pak Ustadz gereja Katolik, tanyalah pastor itu. Nah, itu lebih dekatnya. Gitu loh. Artinya Bapak jangan membantah apa yang memang sudah menjadi fakta. Gitu loh. Pak Ustadz bertanya, aku menjawab. Ke-70 murid ini di dalamnya ada Santo Lukas dan Santo Petrus. Datanya ada di Vatikan, manuskripnya masih ada di Vatikan. Kalau Pak Ustadz tidak punya uang ke Vatikan, datang ke gereja Katolik, tanya pastornya. Pastor, kata anak Bapak, betul enggak? Di dalam Lukas 10 ayat 12, Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid. Apakah di ke-70 murid ini ada nama Santo Lukas dan Santo Markus? Pak Ustadz silakan tanya ke pastor itu. Kalau Pak Ustadz nggak percaya kata-kata aku gitu. Jadi jangan memaksakan kehendak. Aku hanya memberitahukan saja gitu loh. Aku hanya memberitahukan saja kalau berbicara tentang sana. Nah, kita kembali ke topik ya. Iman kita memang berbeda Pak Ustadz. Ya pasti aku tahu dong agama Pak Ustadz.
Aku tidak mau membicarakannya. Tetapi kalau membicarakan tentang Alkitab, buang dulu doktrin yang mengatakan kitab jatuh dari langit. Di dalam kekristenan, Injil itu bukan satu kitab yang jatuh dari langit, bukan. Bagi kami itu dongeng. Hal-hal seperti itu. Kami belum ada satupun orang Kristen di muka bumi ini yang percaya ada buku jatuh dari langit. Itu cerita dongeng dan dipopulerkan oleh orang-orang Yunani dulu pada abad keempat gitu. Artinya Injil itu adalah kabar baik. Injil, kabar baik. Apa itu kabar baik? Yesus itu kabar baiknya. Bukan satu kitab Injil yang jatuh dari langit, gitu loh Pak Ustadz. Nah, lalu Injil ini apa? Injil ini adalah kesaksian yang ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Itulah yang ditulis oleh murid-murid Yesus, itulah yang dinamakan Injil. Bukan satu kitab yang jatuh dari langit, biar jangan salah tanggap. Belajar Alkitab, lupakan dulu doktrin yang ada di otak itu, gitu loh. Semoga Pak Ustadz paham. Silakan Pak Ustadz. Saya tidak ada pernah mengatakan kitab jatuh dari langit gitu ya. Cuman yang kita permasalahkan ini ketika saudara mengatakan di dalam Lukas 10 ada nama Lukas di sana. Padahal kalau Anda belajar, sekali lagi Anda belajar dengan pakai akal, Lukas 10 jauh sekali Lukas tidak menuliskan dirinya di sana. Kemudian daripada itu Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka. Kalau Lukas masuk di angka 70 itu, dia akan mengatakan, lalu mengutus kami berdua-dua. Kata kami, bukan mereka. Berdua. 70 kok berdua? Gimana sih Pak Ustadz? Yang diutus Tuhan Yesus adalah 70 murid. Tentu saja Alkitab tidak akan mencatat ke 70 murid ini mau berapa banyak. Salinannya itu ada di Vatikan. Tapi di antara ke-70 murid ini ada Santo Lukas dan Santo Markus. Gini aja lah, biar jangan di situ-situ aja. Aku sudah menjawab ya, dan itu jawaban yang benar. Kalau Pak Ustadz nggak percaya nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak Ustadz. Biar jangan itu aja yang kita bahas. Sudah kukatakan di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12, Tuhan Yesus mengutus 70 murid selain daripada 12 murid ini, dan di dalam 70 murid ini ada nama Santo Lukas dan Santo Markus gitu. Yang penting udah kujawab lah Pak Ustadz. Itu aja kita bahas. Yang menulis ada nama Lukas di situ siapa? Yang menulis? Santo Ignatius mengirimkan tulisan yang disaksikannya, dikirimnya ke keuskupan Roma. Nah sekarang begini, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua. Kenapa tidak mengatakan mengutus kami? Kenapa mereka? Kalau Lukas memang bagian dari 70 murid, Tuhan Yesus 70 iya, murid. Saya tahu Tuhan dikatakan di sini, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kenapa Lukas tidak mengatakan dan mengutus kami? Kenapa mengatakan mereka? Karena Santo Lukas juga sedang menceritakan yang 68 yang lain. Gimana sih cara berpikir Pak Ustadz ini? Iya, kan katanya 70 itu termasuk Lukas, berarti Lukas mengatakan kami dan mengutus kami berdua-dua. Tapi kan dia mengatakan kami di sana, dia mengatakan mereka. Berarti bukan Lukas. Baik, aku jawab ya Pak Ustadz. Setelah silakan. Ya baik. Setelah Tuhan Yesus menunjuk 70 murid, maka kesaksian Santo Lukas adalah mereka berdua, kami berdua-dua, dan Santo Lukas dan Santo Markus adalah satu perjalanan. Santo Lukas dan Santo Markus satu perjalanan. Yang 68 yang lain perjalanan ke tempat yang lain, gitu loh Pak Ustadz. Kenapa sih Pak Ustadz payah memahaminya? Yang penting adalah gimana? Jangan mendoktrin saya. Di situ dikatakan mereka di situ menggunakan bahasa Yunani dengan sangat jelas. Autos itu menunjuk orang di luar daripada penulis. Berarti tidak termasuk Lukas. Kenapa Anda memaksakan juga Lukas sementara autos itu artinya mereka, bukan aku. Mereka yang 12 ini diutus berdua-dua. Mereka yang 70 ini diutus berdua-dua. Dia tidak mengatakan dan kami diutus berdua-dua. Oke, baik. Gimana baik. tuh? Baik.
Oke, aku pakai metode yang lain. Artinya Pak Ustadz menerima ketika Tuhan mengutus 70 murid yang lain ya. Itu urusan belakang. Yes, tapi tidak termasuk Lukas. Sebentar dulu. Tapi tidak termasuk Lukas. Sebentar dulu Pak Ustadz. Iya. Sebentar dulu ya. Kita entah di dalam ke-70 murid ini ada Santo Lukas dan Santo Markus, itu belakang. Artinya Pak Ustadz percaya bahwa Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain kan? Iya, betul. Tapi tidak termasuk Lukas. Bani Israel kok. Oke, nah 70 murid yang lain ini telah diakui Pak Ustadz telah diutus. Nah permasalahannya sekarang Pak Ustadz tidak percaya kalau nama Santo Lukas dan Santo Markus ada di dalamnya, kan begitu? Nah, tulisan Santo Ignatius yang tidak masuk ke Alkitab karena dia bukan orang Yahudi. Penulis Alkitab itu harus orang Yahudi, nggak bisa bangsa lain. Di dalam Lalu Lukas, Markus bukan orang Yahudi. Sebentar dulu, sebentar ya Pak Ustaz. Tulisan Santo Ignatius yang masih ada sampai sekarang di Keuskupan Roma, di dalam ke-70 murid ini ada Santo Markus dan Santo Lukas. Paham ya Pak Ustaz ya? Itulah rujukan yang diambil oleh orang Kristen dan itulah kebenaran. Makanya Santo Lukas dan Santo Markus adalah dua orang dari 70 murid yang ditunjuk Tuhan Yesus. Kalau Pak Ustadz menolak bahwa Santo Lukas dan Santo Markus bukan dari ke-70 murid ini, artinya Pak Ustadz menolak manuskrip yang ditulis oleh Santo Ignatius. Apakah Pak Ustadz bisa menemukan manuskrip tertua yang lebih tua dari manuskrip yang ditulis oleh Santo Lukas? Sampai kiamat pun dunia ini tidak ada lagi manuskrip tertua yang menulis tentang ke-70 murid ini adalah manuskrip yang ditulis oleh Santo Ignatius pada tahun 96 Masehi. Beliau menulisnya, beliau meninggal 110 Masehi. Tulisannya ini ada di Keuskupan Roma sampai sekarang, yaitu Vatikan, ada sampai sekarang. Itulah manuskrip tertua. Kalau Pak Ustadz tidak percaya lagi kepada penemuan sejarah, sama siapa lagi Pak Ustadz percaya? Sama dongeng. Silakan Pak Ustadz. Oke, saya tanya dulu. Yesus itu mengutus pada tahun keberapa? Tahun berapa Yesus mengutus ke-70? 30 Masehi. Sampai 30 Masehi. Ignatius lahir kapan? Ignatius lahir tahun berapa? Oke, Santo Ignatius ini dia hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, meninggal 120 Masehi. Loh, Ignatius tadi tahun 97 menulis. Ya, dia menulis kesaksiannya atas perintah Theophilus yang berkuasa pada tahun 96 Masehi. Perintah untuk menulis seluruh kitab suci. Tapi tulisannya itu tidak dimasukkan ke dalam Alkitab karena dia bukan orang Yahudi. Tetapi tulisannya ini disimpan sampai sekarang. Dan di dalam tulisannya ini ada nama-nama ke-70 murid ini. Gitu. Baik. Yesus memerintahkan muridnya di tahun 30 Masehi ke-70. Ignatius menuliskan kemudian di tahun 97. Dari mana Ignatius tahu? Santo Ignatius hidup sejaman dengan Tuhan Yesus dan para rasul. Iya, yang hidup sesama dengan Yesus itu banyak orang. Nah sekarang buktikan Ignatius ini menjadi saksi pada saat Yesus mengutus. Dan kalau Anda mencari manuskrip, nggak usah terlalu jauh manuskrip. Lukas sendiri mengakui bahwa yang ke-70 murid itu bukan dirinya. Itulah kesalahan Pak Ustadz. Loh, kok kesalahan? Saya kan sudah bilang, tunggu. Lukas mengatakan mereka autos. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka, bukan mengutus kami. Kalau mengutus kami berarti Lukas juga ada di dalamnya. Mengutus mereka berarti Lukas tidak termasuk. Anda membawa Ignatius ini sopore. Apostolik, Bapak apostolik, orang
orang non-Yahudi di zaman para rasul. Lah, apa hubungannya dengan Yesus dengan dia ini? Dia menyaksikan langsung Tuhan Yesus. Hanya saja karena dia bukan orang Yahudi, apa yang ditulisnya tidak dimasukkannya ke dalam kitab suci. Gitu loh Pak Ustadz. Itu berdasarkan fakta sejarah. Apa sih Pak Ustadz bantah-bantah dari tadi? Itu Ini tulisan tahun 90-an. Yesus mengutus tahun 30-an. Berapa tahun selisihnya? Dia menuliskannya tahun 90, ya 60 tahun selisihnya. 60 tahun selisihnya. Menulis tentang cerita yang dibangun sendiri oleh internal Romawi. Apa yang bisa membuktikan kebenaran itu? Perintah Theophilus. Theophilus ini siapa? Theophilus ini siapa? Nah, dari tadi sudah aku jelaskan, ada seorang penguasa di dunia ini. Oh, makanya Bung, sorry. Makanya saya katakan agama Kristen itu memang hadiah untuk Romawi. Agama Kristen itu untuk Romawi. Makanya Kristen yang Yahudi itu tidak bisa satu atap. Bosan penonton Pak Ustadz. Itu aja kita bahas dari tadi. Bosan penonton Pak Ustadz. Ya pastilah karena Anda tidak bisa membuktikan akurat. Saya hanya ingin saya buktinya Pak Ustadz. Iya. Sebentar Pak Ustadz. Oke. Sebentar dulu. Silakan. Oke. Data yang dipakai oleh orang Kristen yaitu manuskrip, salah satu manuskrip tertua yang telah bahwa manuskrip ini ditulis tahun 90 Masehi. Sebentar dulu Pak Ustadz, biar Pak Ustadz paham. Setelah diuji karbon lewat pengujian kertas papirus bahwa manuskrip ini ada tahun 96 Masehi ditulis dan sampai sekarang masih disimpan dan patutlah dibuat rujukan yang sah secara akademis. Makanya aku bilang tadi, kalau Pak Ustadz menemukan manuskrip yang lain yang lebih tua dari 96 Masehi, yaitu tulisan dari Santo Ignatius, dan di dalam manuskrip yang Pak Ustadz temukan itu tidak terdapat nama Santo Markus dan Santo Lukas. Sekarang sebentar dulu Pak Ustadz. Artinya adalah kalau kita belum menemukan bukti manuskrip yang lebih tua daripada tulisan Santo Ignatius, jangan ngomong dulu gitu loh. Makanya kami mempercayai bahwa Santo Markus dan Santo Lukas ada di dalam 70 murid itu. Karena tidak ada manuskrip yang bertentangan dengan hal itu kecuali Pak Juma menemukan. Udah bilang tadi, kalau Pak Juma menemukan manuskrip yang lebih tua dari 96 Masehi yang menuliskan ke 70 murid Yesus dan di dalamnya tidak ada Santo Lukas dan Santo Markus, wallahu a'lam. Silakan. Oke, saya tanya dulu. Tua mana kitab Lukas daripada tulisan Ignatius? Tua mana? Oke, baik. Oke. Sama tuanya, sama tuanya. Ya. Berarti saya menggunakan Lukas, catatan Lukas yang mengatakan autos. 70 murid itu disebut oleh Lukas sebagai autos. Autos itu mereka, bukan aku. Oke. Nah, kenapa Lukas? Sorry. Kenapa Lukas tidak mengatakan kami? Kenapa yang mengatakan kamu, mereka? Kenapa? Oke. Mereka yang dimaksudkan Santo Lukas termasuk dirinya dan Kenapa bisa? yang ada di dalamnya. Bagaimana bisa orang bercerita dengan tunggu saudara. Ini Lukas, ini kitab Lukas. Sabar dulu. Ini kitab sabar. Ini Lukas, kitabnya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan dan dan diberikan kepada Theophilus. Jadi diketawain orang kita Pak Ustaz. Iya diketawain lah karena kata mereka Anda anggap kami. Pak Lukas sendiri mengatakan itu. Sebentar. Diketawain orang Pak Ustaz. Kan sudah bahas. Anda yang diketawai saudaraku. Anda yang diketawai. Anda mencari manusia tapi Lukas sendiri menerangkan bukan dia masuk 70. Coba mendengarkan dulu Pak Ustaz. Udah. Kalau Pak Ustaz menemukan manuskrip yang lebih jangan manuskrip. Saya sudah bilang jangan manuskrip. Kitab Lukas aja yang Anda pakai. Capek. Saya boleh ngomong sedikit ya. Saya ngomong sedikit aja. Kita ganti topik udah. Nah, sedikit aja. Tunggu.
Sedikit Aku aja. tidak menyuruh Pak Ustadz untuk mempercayainya, tapi dia seperti itu, gitu loh. Tunggu. Saudara menyuruh saya mencari manuskrip. Kenapa harus manuskrip? Ternyata sedangkan pengakuan Lukas sendiri mengatakan, kemudian Tuhan mengutus 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka. Yang ke-70 ini berdua-dua. Lukas mengatakan mereka, kenapa tidak mengatakan kami? Sementara ini adalah surat yang disusun oleh dia untuk dihadiahkan kepada Theophilus. Kenapa dia tidak mengatakan kami? Saya tanya dulu, kenapa dia tidak mengatakan kami? Kalau Lukas termasuk 70, silakan. Oke. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Berarti udah ya. Udah sahih. Ya. Lalu mereka berdua-dua menahuninya setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dikunjungi oleh Yesus. Ke-70 murid ini diutus berdua-dua, termasuk Santo Lukas dan Santo Markus. Kalau termasuk Lukas, dia akan mengatakan kata kami. Gini, tidak sama bahasa kita dengan bahasa orang lain. Bahasa Yunani ini, bahasa Yunani yang digunakan oleh gini. Bung Autos. Terjemahan ini, Alkitab terjemahan ini digunakan menggunakan bahasa sederhana. Contoh, bahasa Yunani kan? Bahasa Yunani kan? Sudahlah Pak Ustadz, sudahlah dulu ya. Sudahlah dulu Pak Ustadz, pening aku jelaskan dari tadi Pak Ustadz selalu membantah, pening aku. Oke. Jelaskan dari tadi, kalau Pak Ustadz menemukan manuskrip kedua, silahkan. Kalau belum menemukan, kenapa ke manuskrip? Jangan ke manuskrip, pengakuan Lukas aja. Sudah. Pertama tadi kan topik kita di dalam Kisah 12. Tak bisa Pak Ustadz bantah, tak bisa Pak Ustadz bantah, lari Bapak ke sini. Ya ini lari. Jadi kita stop aja lah dulu Pak Ustadz ya. Kita jadi topik yang lain. Ayo kita ke topik yang lain lah, ke topik yang lain. Ini aku sudah menjelaskan dari tadi. Gini loh, aku Lukas muridnya, Anda membawa Lukas 10. Lukas mengakui dirinya tidak termasuk yang 70. Anda tidak mengakui. Gini loh, sudah mengakui. Kayak mana sih Bapak? Kalau berdiskusi seperti ini, aku nggak level Pak Ustadz. Kalau Lukas 10 nomor 1, kenapa Lukas menggunakan kata mereka? Apa jawaban saudara saya? Pak Ustadz, iya. Bapak bertanya sudah ku jawab. Mau Pak Ustadz percaya atau tidak itu urusan Pak Ustadz, gitu loh. Saya tanya, kenapa Lukas menggunakan kata mereka? Pak Ustadz harus menunjukkan kualitas Bapak di sini. Lah, Bapak ini Lukas 10 nomor 1, kata mereka. Sekarang beginilah aku bilang. Kok kualitas? Sudah, beginilah bilang. Ya. Kalau aku bertanya sama Pak Ustadz, lalu Pak Ustadz sudah membantah. Jawab Pak Ustadz itu aku bantah lagi. Iya, dibantah karena tidak sesuai dengan data. Harus Anda bantah karena tidak sesuai dengan data. Di sini Lukas mengatakan ke-70 itu adalah mereka, bukan kami, bukan aku. Sudahlah. Gimana ceritanya? Sudahlah. Udah aku bilang tadi, ke-70 murid ini diantaranya ada nama Santo Lukas dan Santo Markus. Tapi Lukas mengatakan mereka. Itu pengakuan orang lain. Itu pengakuan Ignatius. Itu pengakuan Ignatius. Tapi pengakuan Lukas bukan. Gimana ceritanya? Begini Pak Ustadz. Pak Ustadz yang mana yang saudara percaya, Ignatius atau Lukas? Gini loh Pak Ustadz. Bapak bertanya, aku menjawab. Enggak paksa Bapak percaya. Gitu loh. Enggak, saya tanya dulu, yang mana yang Anda percaya, Ignatius atau Lukas? Sudah Pak Ustadz ya, sudah ya. Yang mana yang Anda percaya, Ignatius? Ya aku nggak menyangka aja kalau kualitas Pak Ustadz itu. Bapak sudah bertanya, aku menjawab, gitu loh. Aku tidak mengatakan harus jawabanku itu maka Pak Ustadz harus percaya, bukan seperti itu. Kita harus menunjukkan attitude dan kualitas kita dalam berdiskusi. Kalau coba kita diskusi tatap muka seperti ini, udah ribut lah. Bapak bertanya, aku jawab, gitu loh. Bukan ku katakan jawabanku itu harus Bapak imani. Aku nggak mengatakan seperti itu, Pak. Gitu loh. Etika berdiskusi bukan seperti itu, Pak Ustadz. Bukan. Aku bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz menjawab. Iya sudah Bapak Ustadz jawab, sudah. Gitu loh. Bukan harus aku imani jawaban Pak Ustadz.
Demikian juga sebaliknya. Ketika Pak Ustadz menanyakan, sudah aku jawab, ya sudah. Bukan jadi debat kusir debat kayak gitu. Berkuranglah harga diriku Pak Ustadz. Berkuranglah harga diriku kalau debat kayak gitu. Sudah dijawab, ya sudah. Bukan mau Pak Ustadz harus mengimani atau kayak mana sih? Paham ya Pak Ustadz ya? Berkurang harga diriku kalau berdebat seperti itu. Asli teriak-teriak aja dari tadi. Asli teriak-teriak aja. Pak Ustadz udah bertanya, udah ku jawab kenapa di dalam 70 murid ini ada nama Santo Lukas dan Santo Markus. Kan udah ku jawab. Di dalam tulisan manuskrip tertua, tulisan Santo Ignatius, ada nama Santo Lukas dan Santo Markus. Kalau Pak Ustadz tidak percaya, ya sudah, yang penting sudah menjawab gitu loh. Kalau diskusi seperti itu kuranglah harga diriku Pak Ustadz. Aku kan udah bukan